Setiap kali kita mendapat hal buruk, mudah sekali jari ini curhat melalui dinding ratapan yang bernama Facebook. Ketika paket yang kita pesan tak kunjung tiba, lantas kita bercerita kepada orang lain untuk tidak menggunakan ekspedisi itu lagi. Sudah berapa kali kita berkomentar buruk terhadap orang lain? Sudah berapa kali kita menghasut orang lain? Hai, di video kali ini saya akan coba memberikan pandangan lain yang lebih luas, mungkin juga bijaksana. Tapi, video ini bukanlah bentuk pembelaan bagi ekspedisi yang kamu anggap jelek. Karena, saya bukanlah seorang hakim yang membela kepentingan klien atau seorang jaksa yang memutuskan orang lain benar atau salah. Sebenarnya, apa definisi dari ekspedisi terburuk? Apakah karena ulasan di Play Store yang rata-rata negatif dan memberikan bintang 1? Apa karena pengalaman pribadi yang lantas dianggap universal atau menyeluruh? Jika otak kita dicuci oleh ulasan jelek yang ada di Play Store, apakah kita sudah meneliti ekspedisi yang kita anggap terbaik itu? Anggap saja kamu menganggap Ninja Express itu jelek dan JNE itu adalah yang terbaik. Apakah kamu sudah lihat ulasan JNE di Play Store? Padahal ulasannya mungkin sama-sama jelek. Begitu juga dengan ekspedisi lainnya. Cobalah buktikan sendiri. Apakah kita pernah tinggal di seluruh wilayah di Republik ini, sehingga dengan begitu mudah mengatakan ekspedisi singa itu jelek? Padahal pengalaman buruk yang kita alami belum tentu akan terjadi juga di tempat lain atau kepada orang lain. Sebagai pengirim paket dan penerima paket, sepertinya kita harus upgrade wawasan dan perlu paham bahwa tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Artinya, tidak mungkin terjadi masalah bila tidak ada penyebabnya. Bisa jadi karena overload di gudang disebabkan oleh Bolbornas, belanja online nasional, mengakibatkan paket kita telat nyampenya. Bisa jadi karena kurir yang lelah, akhirnya paket kita salah drop point, yang akhirnya menyebabkan barang telat sampai. Bisa jadi juga alamat paket yang kurang jelas, atau kurir masih pemula dan menyebabkan paket kita telat nyampe. Bisa saja masih banyak problem lain yang seharusnya perlu kita cari tahu sebelum mengumbar kejelekan yang tentunya itu belum pasti. Selama kurang lebih 5 tahun dagang online dan rutin kirim barang setiap minggu, saya kemudian berpendapat bahwa semua ekspedisi yang resmi dan memiliki izin operasional di Indonesia adalah ekspedisi terbaik. Perlu diingat, setiap perusahaan tentu ingin memanjakan konsumennya, karena mereka sadar dan mereka juga paham mereka punya kompetitor. Hanya saja, lagi-lagi mereka adalah manusia, punya banyak keterbatasan. Terkait kecepatan sampai yang berbeda di tiap daerah atau pada setiap orang, itu kembali lagi kepada selera masing-masing. Silakan sebutkan ekspedisi favoritmu tanpa menjatuhkan orang lain. Saya Aulia Ritonga, teman diskusimu.